Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Sorry banget setnya berubah dan kayak rada-rada bingung gitu karena aku lagi di Surabaya, semuanya lagi tidur dan aku mencoba banget nyempetin. I'm so sorry, maaf banget kalau misalkan video ini gak sebagus video-video lainnya. Anyways, kemarin aku lagi lihat komentar dan banyak banget komentar tentang ini. Jadi banyak banget yang request suruh bahas tentang permainan-permainan pemanggilan setan terseram. Gak tau kenapa requestnya tambah banyak, mungkin karena kalian lagi liburan, jadi kayak banyak waktu. Mungkin mau coba cari teman baru dari dunia lain. I hope not because that's quite scary. Serem juga. But anyways, I've done my research, aku udah riset. Dan hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat permainan-permainan pemanggilan setan terseram. So without further ado guys, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Yang pertama ada namanya Bloody Mary. Bloody Mary diambil namanya dari Ratu Mary pertama, the first, yang dari kisahnya adalah seseorang yang sangat sadis. Cara main Bloody Mary cukup simple. Pada saat tengah malam, masuklah ke kamar mandi yang ada kacanya. Matikan semua lampu dan nyalakan satu lilin. Sembari melihat bayangan kalian di kaca, panggil nama Bloody Mary 3 kali. Jadi kayak Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Dan konon katanya Bloody Mary akan muncul menggantikan bayangan kalian. Ini adalah salah satu permainan pemanggilan setan yang paling terkenal. Udah dibikin film sering banget dan banyak yang katanya berhasil. Next ada yang namanya The Closet Doors. Permainan The Closet Doors bukan cuma memanggil setan atau arwah, tapi dipercaya juga memanggil iblis. Caranya masuk ke dalam lemari atau closet yang sangat gelap, bawa lilin dan korek, tapi jangan dinyalakan dulu. Di dalam kegelapan, katakan, "Show me the light," or "Leave me in darkness." Tunjukkan aku cahaya atau tinggalkan aku di kegelapan. Ketika mendengar bisikan, langsung nyalakan lilin secepatnya. Karena jika kamu gagal menyalakan, sesuatu akan menarik kamu dan membawa kamu ke kegelapan yang abadi. Hal yang sama akan terjadi jika kamu penasaran saat ada bisikan itu dan menengok ke belakang. Jadi jangan nengok ke belakang. Jika kamu tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu, keluarlah dari closet atau lemari tersebut dengan lilin yang menyala. Setelah melakukan itu, untuk selamanya, tiap kalian mau masuk ke closet atau lemari tersebut, kalian harus bawa lilin. Karena selamanya, closet atau lemari tersebut sudah menjadi rumah iblis. Next ada Sato Rukun. Sato Rukun adalah yokai Jepang yang muncul dengan bentuk seorang anak laki-laki muda. Dia mengetahui tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan Sato Rukun akan menjawab semua pertanyaan kalian selama pertanyaan itu benar-benar serius. Yang kamu butuhkan untuk bermain dengan Sato Rukun adalah handphone, beberapa uang koin, dan telepon umum yang pakai koin. Caranya adalah, pertama, masukkan koin ke dalam telepon umum dan teleponlah nomor HP kamu sendiri. Katakan, Satoru-kun, datanglah kemari. Satoru, tunjukkan dirimu. Satoru, jawablah aku jika kau ada. Tutup telepon umumnya dan matikan handphonemu. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan telepon dari Sato Rukun dalam kurun waktu 24 jam. Pada telepon pertama, dia akan memberitahu kamu di mana dia berada. Dia akan menelpon beberapa kali, dan setiap dia telepon, lokasinya akan semakin dekat dengan kalian. Di telepon terakhir, dia akan memberitahu kamu bahwa dia ada di belakang kamu. Ketika ini terjadi, jangan membalikkan badan untuk mencoba melihat Sato Rukun. Tanyakan satu pertanyaan yang kamu benar-benar ingin tahu, dan Sato Rukun akan menjawabnya. Tapi ingat, jangan mencoba berbalik ketika dia ada di belakangmu. Jangan mencoba menyentuhnya. Jangan mencoba menelpon jika kamu tidak punya pertanyaan. So yes, kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang benar-benar ingin dijawab, bisa dicoba permainan ini. Next ada permainan The Hooded Game. Permainan ini dimulai dengan ritual pembersihan, seperti menyebarkan garam di depan pintu dan lain-lain. Permainan yang ini lumayan detail, jadi aku bakal taruh link di description box, jadi kalian bisa cek sendiri. Tapi basically, gamenya adalah ketika malam tiba, masuki ruangan yang ada teleponnya. Lalu kamu akan mencoba mengorder taksi. Ketika kamu sudah mendapatkan taksinya, sebuah mobil akan parkir di depan rumah kamu. Yang akan kamu lakukan adalah masuk ke kursi belakang yang kosong, duduk di dalam, kunci semua pintunya, dan tidur. Jika kamu terbangun pada jam 3.30 pagi, jadi setengah 4 pagi, kamu akan tertidur kedua kalinya. Dan ketika kamu terbangun, kamu bakal sadar bahwa kamu sedang ada di jalan yang sangat tidak familiar. Dan seseorang yang memakai tudung, jadi hoodie gitu, adalah supir dari taksi tersebut. Jadi kalian bisa jalan-jalan sama si hooded man ini. Dan ketika kalian selesai, sudah mau menyudahi perjalanannya, bisikan ke kuping si hooded man, "Saya sudah sampai di tujuan."
Lalu kamu akan tertidur dan ketika kamu bangun lagi, kamu sudah ada di rumah. Lalu yang harus kamu lakukan adalah menelpon nomor yang tadi dan bilang terima kasih atas perjalanannya. Jadi buat yang bosan di rumah, gak punya teman lebaran, bisa dicoba. Next ada game yang sangat berbahaya yang bernama Dry Bones, tulang kering. Dry Bones adalah basically permainan petak umpet dengan iblis. Yang kamu butuhkan adalah kamar mandi dengan kaca, sebuah lilin, dan beberapa korek api. Mulailah permainan tepat pada jam 12.01. Setelah menutup semua pintu dan jendela di rumahmu. Pergilah ke kamar mandi dan tatap bayanganmu sambil mendengarkan sekelilingmu. Jika mendengar sesuatu, langsung lari keluar dari rumahmu sendiri. Karena berarti iblis sudah ada di dalam rumah. Jika kamu tidak mendengar apapun, kamu boleh memikirkan sesuatu yang sangat-sangat kamu inginkan, tapi tidak boleh menyakiti orang lain atau makhluk lain. Nyalakan lilin dengan korek api, tapi jangan ditiup. Tunggu sampai lilin itu mati sendiri. Lalu berbaringlah di lantai sambil berkata, aku tahu kau di sini dan aku menerima kau di rumahku. Datanglah. I am aware of your presence and I welcome you into my home. Come now. Jika kamu bisa sembunyi dari iblis itu sampai jam 3 pagi, kamu menang dan hadiahmu akan ada di depan pintu rumahmu pagi itu juga. Saat kamu menang pada jam 3 pagi, kamu harus bilang, terima kasih atas permainannya, tolong tinggalkan tempat ini sekarang juga. Kau sudah tidak lagi diterima di rumahku. Jadi jika kamu menang, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi jika kamu kalah, iblisnya akan mengisap semua kelembapan yang ada di tubuh kamu dan meninggalkan kamu mati dengan tulang-tulang yang kering. It's so scary. Next ada permainan Elevator to Another World. Ini adalah permainan dari Korea dan banyak orang yang bilang bahwa Elisa Lam, kalau kalian tahu, aku pernah dedikasiin satu video cuma buat bahas Elisa Lam dan banyak yang bilang bahwa Elisa Lam itu sedang melakukan game ini. Permainan ini dipercaya akan membawa kamu ke dunia lain. Caranya cukup gampang. Carilah gedung yang mempunyai lebih dari 10 lantai dan dilengkapi dengan lift atau elevator. Masuklah ke dalam liftnya dan pencet tombol 4, 2, 6, 2, 10, 5. Di lantai kelima, seseorang perempuan akan masuk ke dalam lift. Jangan lihat dia atau ajak omong dia. Lalu pencet tombol ke lantai 1. Setelah kamu memencet tombol nomor 1, elevatornya akan naik ke lantai 10 instead. Jadi dia bakal malah naik ke lantai 10. Dan konon katanya di lantai 10, kamu akan memasuki dunia lain. Jadi begitu elevatornya kebuka, itu bukan lagi dunia kita. Kamu boleh keluar dan mengeksplor dunia lain tersebut. Dan perempuan yang tadi mungkin bakal menanyakan, where are you going? Kamu mau kemana? Tapi jangan dijawab. Ketika sudah puas mengeksplor dunia lain tersebut, kembalilah ke elevator dan pencet kombinasi tombol yang tadi. Jika kamu jatuh tak sadar saat bermain, kamu akan bangun di rumahmu sendiri. Tapi coba cek sekitarmu, karena itu mungkin bukan rumahmu yang sama lagi. Next, yang terakhir ada Jailangkung dari Indonesia. Kayaknya semua orang udah tahu tentang Jailangkung. Basically itu adalah sebuah boneka, dan basically boneka itu adalah mediatornya. Jadi nanti dia yang dirasukin sama setannya. Tapi sebelumnya aku nggak tahu bahwa untuk main Jailangkung syarat-syaratnya cukup sulit dan ribet. Yang kamu butuhkan adalah boneka kayu, boneka batok atau boneka jerami, dan tanah liat dari kuburan, kembang 7 rupa, kopi pahit dan manis, teh pahit dan manis, dan air putih. Semuanya 1 gelas, minyak mizik, jeparon, rose, dan kembang taman masing-masing 1 tetes. Dupa, buhur maghribi, I don't know what that is, dan menyan cukup satu-satu saja dan dibakar saat pemanggilan. Dan yang terakhir, kalian butuh jajanan pasar sebanyak 7 rupa. Cara mainnya adalah minimal jam 9 malam, peserta harus ganjil dan minimal 5 orang. Jadi 1 orang yang bakal baca mantranya dan yang 4 akan megangin bonekanya. Tidak boleh pingsan, lari, atau apapun saat goib datang. Dan mantra yang akan kamu baca adalah Jailangkung, Jalangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jailangkung, Jalangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jadi itu yang diulang-ulang sampai apa yang kalian inginkan datang. So anyways guys, I wanna know what you think. Apa menurut kalian tentang permainan-permainan ini? Apakah kalian percaya? Apakah kalian kayak ini cuma bohongan, hoax, karya seseorang? Atau kalian benar-benar percaya dan gak akan nyoba games-games ini? Games mana yang menurut kalian paling serem? Komen di kolom komentar di bawah. Juga kalau misalkan kalian pernah nyoba, pernah lihat, pernah nonton, pernah baca-baca tentang games yang bahkan lebih serem lagi, bisa banget diceritain di comment section di bawah. Karena I would love to know, aku pengen banget tahu tentang games-games ini, apakah ada yang lebih serem lagi. Juga as always, jangan lupa komen ide-ide untuk neror-neror selanjutnya. So other than that guys, I
I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, walaupun kayak setnya ngasal banget, sorry banget, lightingnya berubah-berubah, I hope masih bisa di-enjoy videonya. Maaf banget kalau misalkan kurang bagus. But if you do like it, kalau misalkan kalian suka, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, nama aku aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya, biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Dan karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Guys, kalau misalkan kalian pernah mencoba atau mau mencoba games ini, please hasilnya diceritain ke aku di DM atau tag aku di Instagram post. Aku bakal seneng banget baca tentang pengalaman kalian.